Presiden, begitu lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, secepatnya jika sudah ada sinyal lampu hijau atau tanda kesiapan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat sore. Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN, kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN, berdasarkan rekaman yang diterima di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afghanistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli. Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati. Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan. Sudah, dapat laporan, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN. Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke, saat 17 Agustus, kata Basuki saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu. Pencari properti di IKN didominasi generasi muda 18-34 tahun. Hasil studi portal properti Rumah 123 terkait tren pasar properti kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, mengungkapkan para pencari properti di kawasan IKN didominasi oleh generasi muda. Head of Research Rumah 123 Marisa Jaya di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa selama periode Januari-April 2024, pencari properti di kawasan IKN didominasi generasi muda dengan rentang usia 18-34 tahun, dengan rincian di Balikpapan, 56,9%, Kutai Kartanegara, 71,4%, Penajam Pasir Utara, 48,5%, dan Samarinda, 56,4%. Proporsi pencari properti pada rentang usia 35-64 tahun juga terlihat cukup signifikan, seperti di Balikpapan, 42,8%, Kutai Kartanegara, 28,6%, Penajam Pasir Utara, 51,5%, dan Samarinda, 43,6%. Ketertarikan terhadap proyek IKN menjadi faktor signifikan menarik minat generasi muda dalam mencari properti di kawasan tersebut, katanya. Generasi ini, yang umumnya selalu mengikuti perkembangan terkini, ingin mengetahui lebih banyak tentang prospek dan perkembangan proyek besar IKN. Mereka juga tertarik melihat proyek-proyek yang akan dibangun di IKN dan bagaimana prospek perkembangan kawasan ini di masa depan, kata Marisa. Selain itu, lanjutnya, sebagian dari mereka juga melihat IKN sebagai peluang investasi properti. Dalam konteks ini, generasi muda yang telah memiliki daya finansial kuat mencari celah investasi di wilayah yang baru dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mereka bisa saja melihat kawasan sekitar IKN sebagai area yang memiliki prospek kenaikan nilai properti yang besar di masa depan, terutama mengingat berbagai proyek pengembangan infrastruktur hingga fasilitas publik yang direncanakan, kata Marisa.
Permintaan properti di kawasan IKN didominasi rumah tapak dan tanah. Generasi muda, usia 18-34 tahun, menjadi kelompok peminat terbesar. Mereka tertarik mencari properti didasari pada keingintahuan perkembangan proyek IKN hingga prospek investasi. Mayoritas peminat berasal dari kawasan IKN dan Jakarta, dengan preferensi harga rumah yang bervariasi dari kelas menengah hingga menengah atas. Dari sisi profil asal pencari di keempat area, permintaan didominasi warga yang berasal dari sekitar wilayah IKN dan Jakarta. Di Balikpapan, pencari properti tertinggi berasal dari kota itu sendiri, 29,9%, Jakarta, 21%, dan Samarinda, 13,2%. Sementara di Kutai Kartanegara, permintaan banyak berasal dari Jakarta, 23,4%, Samarinda, 15%, dan Balikpapan, 10,5%. Di Penajam Pasar Utara, permintaan tertinggi juga berasal dari Jakarta, 31%, diikuti warga asal Balikpapan, 9,5%, dan Samarinda, 6,1%. Di Samarinda, permintaan terbesar berasal dari warganya sendiri, 39,3%, disusul Balikpapan, 19%, dan Jakarta, 13,7%. Alasan Jokowi batal pindah kantor ke IKN Juli ini. Presiden Joko Widodo, Jokowi, batal berkantor di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Juli 2024, sebagaimana rencana awal. Pembatalan pindah kantor ini terkait kesiapan fasilitas dasar. Ia menegaskan baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap. Jokowi malah balik mempertanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota anyar tersebut. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli. Jokowi juga belum bisa memastikan kapan keputusan Presiden, Kepres, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan. Orang nomor satu di Indonesia itu cuma menyebut Kepres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Akan tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan Blade itu baru terbit setelah Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat, tutupnya. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024 mendatang, tepat beberapa hari sebelum upacara HUT Indonesia ke-79. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Ia mengatakan pemberhentian proyek itu memang untuk menyambut penyelenggaraan upacara di IKN. Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insya Allah 10 Agustus 2024, sudah kita hentikan, kata Danis, dikutip dari Detikcom, Selasa 9 Juli. Meski pembangunan proyek di stop, Danis mengatakan para pekerja tetap berada di IKN Nusantara. Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimulyono itu menegaskan para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR bakal memberikan aktivitas lain kepada para pekerja, mulai dari pelatihan hingga kegiatan olahraga. Ini berlaku hingga proyek kembali dilanjut selepas upacara 17 Agustus 2024. Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar, di proyek, kita akan adakan acara sendiri, seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatkan supaya tidak diam. Kan cuma beberapa hari ya, pemberhentian proyek, 6 hari, jelasnya.